Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini kita agak beda ya. Kita udah vakum 1 tahun lebih konten. Dan akhirnya udah lah konten pokoknya apa adanya. Tapi saya punya sesuatu yang spesial yang bukan apa adanya. Tapi ini yang ada apanya ini kayaknya. Ini ada kedatangan teman saya, teman lama ini Mas Rudi. Iya. Nah, Mas Rudi ini kalau orang Surabaya gak kenal ini kebawacuk. Jadi ini adalah Mas Rudi. Gimana kabar, Ya. Mas? Sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah. Sorry ngerepotin ini. Enggak apa-apa, aman kita. Jadi gini Mas Rud, aku kan biasanya konten gunung. Terus ternyata setelah selesai pandemi, kita kan terakhir konten kan waktu itu masih Pandemi. aktif ya. Iya, masih aktif. Waktu pandemi kita 20 ya. 20 kita Iya, terakhir konten bareng gitu. Waktu itu saya ada di podcastnya beliaunya. Iya. Sekarang ini gantian ini beliaunya yang saya undang ngisi podcast pertama ini. Siapa nih? Yang ngajari saya konten ini beliaunya ini, guys. Ya, jadi gini Mas Rud, mungkin saya akan tetap pada jalur saya yaitu edukasi. Iya. Jadi mungkin kita di sini nanti bahasnya bukan soal tentang kontennya Mas Rudi itu apa aja. Kalau kontennya Mas Rudi apa aja, kayaknya di podcast lain juga udah sering dibahas. Terus orang-orang juga teman-teman bisa lihat di TikToknya terutama ya apa aja yang dilakukan Mas Rudi. Di Instagramnya juga ada, di YouTube-nya. YouTube-nya masih aktif. Jarang udah. Mati malah YouTube-nya itu. Namanya masih horny. Enggak, ganti Rudi Surya, tetap Rudi Surya gantilah. Kenapa itu kok ganti itu? Ganti, karena kan udah aku udah nggak aktif tentang horor Mas ya. Apalagi sekarang lebih komedi, guyon-guyon gitu. Kalau saya tetap hidupin horor, jadi nggak selaras gitu akhirnya. Jadi mungkin saya harus kuatin tentang saya yang di TikTok sama Instagram. Jika ingin beralih ya nanti mungkin pasti ada lagi gitu. Lagu gitu sih. Berarti satu personal branding ya itu toh aja. Itu toh dulu ya, fokus itu dulu. Nah ini mungkin banyak yang belum tahu ya di luar kamera Mas Rudi ini dulunya itu mungkin sampai sekarang itu adalah pelatih paskib sama kayak saya. Iya. Makanya saya di sini pakai baju coach ini tulisan. Karena satu profesi sebenarnya kita. Pelatih paskib, tahu paskib kan? Paskib itu yang baris berbaris gak jelas itu. Tanda bumi, panas-panas, terus di pusat bilang terima kasih. Salah satu pelatih yang ada di Surabaya dan cukup berprestasi. Waktu itu kita ketemu masih ngajar di SMA 21 kalau nggak salah. Iya, masih di sana. Sekarang masih di sana? Masih di sana. Masih di 21 masih. 21. Nambah nggak ini? Enggak, udah. Cukup 21 aja, cuma 8. 21 sama 8. SMA 8. SMA 8 itu aja. Ya. Nah, ini yang saya punya ketertarikan ini sama Mas Rudi. Dulu itu kan Danton. Iya. Kalau nggak salah waktu SMP. Soalnya saya tahu Rudi itu dulu SMP 38. Iya. Danton waktu itu hitam banget. Pakai udeng gitu kan. Iya, benar. Tampil itu. Itu kan ada pelatih kan waktu itu. Soalnya tak tita ini jangkrik ini kok menangan nih sekolah ini. Dantonnya ternyata jadi pelatih sekarang. Iya. Jadi di situ awalnya sebelum kamu kenal saya mungkin itu. Iya, sebelum. Kamu waktu itu. Mana nggak salah waktu itu Badru ya. Bener. Ya itu asli, memang nama panggung beda kan bener. Tapi memang dari SMP panggilannya? Oh, dari SMP panggilannya itu sebenarnya. Kalau Suri Badru. Sebenarnya Rudinya itu kalau Suryanya beda sebenarnya. Surya mah panggung aja sih. Bener saja ini cuma panggung Mas sebenarnya. Kalau dulu SMP itu terkenalnya Badru itu sebenarnya. Karena kalau wah, kita pernah lihat di TikTok pertama itu apa ya? Sambatan tentang gedangan kalau nggak salah. Oh iya, kan? jalan-jalan. Dulu pertama kali jalan lampu merah dan lain-lain gitu kita pakai itu. Gedangan itu langsung ke tempat saya malahan. Kalau lainnya kebanyakan green screen sih. Itu mainnya. Nah ini aku punya pertanyaan yang mengusik di pikiran gue Mas. Sampean kan kuliah hukum. Hukum itu kan identik anaknya itu intelektual, serius, dan sebagainya. Terus sampean juga punya background tuh pelatih paskib. Ya toh. Kok kepikiran konten nih gue? Ya apa hasil keisengan atau memang ada yang ngasih saran atau karena bingung mau ngapain lagi akhirnya nyoba mungkin bisa. Kalau dibilang
walaupun background cuma orang hukum dan sekarang konten, memang bukan iseng sih menurut saya. Tapi memang dari dulu inginnya cuma konten sebenarnya. Dari dulu apa yang saya yakini konten itu menghasilkan di saya. Kan banyak kan orang bilang yang hobi apa yang kamu hobi itu yang buat hasil gitu kan. Tapi saya bukan hobi lagi di sini. Di sebagai konten itu ya pengen menciptakan, gak munafik ya, pengen membuat video tapi menghasilkan saya Pak. Itu yang saya pengen. Ini jadi profesi sebenarnya. Walaupun jadi konten kreator itu apa ya, tunjangan ke depannya itu ada di tepi jurang sebenarnya kita. Ya kan, kalau kita blunder bikin video apa, kalau kita udah telosor, ya udah nggak ada apa-apa kan, nggak ada tunjangan, nggak ada opo dan lain-lain. Kalau kita bisa mempertahankan itu, walaupun kita di pinggir jurang, ya tetap bisa naik gitu. Sebenarnya kayak profesi misalkan orang yang kerja kantoran gitu kan masih ono BPJS kesehatan apa dan lain-lain, lebih aman gitu ya. Asuransi apa? Kalau kita kan enggak, konten kreator itu profesi yang paling membahayakan menurut saya. Mungkin kalau kita semakin naik ya, mungkin follower tambah ke, kalau kita blunder habis kita. Banyak kan udah contoh-contohnya konten kreator seperti itu gitu. Kalau saya nggak ada yang iseng, memang dari awal niatnya jadi konten gitu. Cuman dulu kan brandingnya horor Mas. Ya horornya, horny nggak kurang kuas, stagnan apa lain-lain. Nanti coba di TikTok, wis coba ini, akhirnya berjalan ya wis tanya sampai sekarang ini gitu. Berarti itu memang sudah ada visi di awal pada saat jadi mahasiswa ya waktu itu. Kalau nggak salah kita itu konten waktu itu di kos-kosan. Kos-kosan, iya. Itu memang seadanya guys. Itu lesehan terus ada suara anak-anak kecil lari-lari. Ada suara banyak lah. Bukan anak kecil dalam tanda kutip goib ya. Anak kecil beneran ini. Soalnya gang kan di dalam menurut gang itu gitu. Nah, artinya kan gini Mas Rudi. 2 tahun yang lalu kan itu ya, kurang lebih ya. Kita 2 tahun. 2 tahun. 4 tahun. 2 tahun. 2020. Oh, 4 tahun kalau 4 tahun. Jadi transformasinya Mas Rudi ini kurang lebih saya ikut ngalamin karena waktu itu kita konten memang ya mohon maaf seadanya. Tapi kok bisa berhasil gitu loh. Itu tuh kan nggak semua orang yang pengen jadi konten kreator itu kan sukses. Ya benar. Apalagi dengan modal kalau nggak salah waktu itu kamera pinjem, kosnya pinjem, mic-nya seadane, lampunya itu cuman pakai lampu sorot yang dikasih mika warna merah. Ya benar, itu benar. Nah, itu kan maksudnya Yus bondo dari nol lah ya. Kita bisa bilang tuh bondo dari nol. Tapi kok bisa meledak itu gimana ini? Kok orang lain bahkan yang kayak langsung serius ini yang habis ratusan juta bikin studio, bikin kamera, bikin kru dan sebagainya itu nggak iso semeledak Mas Rudi ini. Kira-kira yang formulanya itu orang gagalnya itu kenapa sih biasanya? Kalau menurut saya yang punya saya ini mungkin sukses bagusnya itu awal-awal, tengah-tengah itu stagnan kalau di Horninya ya, YouTube-nya ya. Kalau di YouTube-nya itu awal-awal oke lah, naik lah untuk grafik kita naik. Tapi hampir 1 tahun itu stagnan. Kenapa? Mungkin nanti Mas Edis bilang formulanya kenapa orang-orang bisa, nggak semua lah bisa grafik naik, mungkin turun aja gitu ya. Mungkin terlalu banyak di dalam tim itu terlalu banyak otak. Itu mempengaruhi menurut saya. Misalkan terlalu banyak otak, yang kameramen yang ada 4 orang dan semuanya itu punya ide otak dan masing-masing semuanya dipakai tanpa satu yang dipakemkan dulu gitu. Yang difokuskan apa dulu. Terlalu kedua itu kebanyakan referensi Mas. Orang-orang Indonesia itu bukan Indonesia, konten kreator itu kebanyakan takut referensi. Terlalu kita banyak melihat referensi, akhirnya kita takut untuk mencoba karena lihat referensi itu. Misalkan ketika saya bikin konten ini ceritanya Mas Edi tentang gunung waktu itu. Ternyata ada serupa channel itu membuat gunung itu serupa, tapi mereka gagal semua. Mungkin narasumber nggak tahu apa ceritanya, kita nggak tahu. Tapi ketika saya ngangkat Mas Edi, ketika saya lihat referensi itu, takut saya mau ngangkat Mas Edi cerita itu. Karena serupa. Karena serupa, pikirannya kadang seperti itu orang-orang. Referensinya yang membuat dia takut. Coba aja gitu loh. Kadang-kadang
takut duluan dibilang plagiat gitu ya. Nah, itu. Jadi kurang otentik. Kurang otentik, kadang-kadang kan seperti itu. Menurut saya mungkin karena ya itu kebanyakan otak di dalam tim itu, lalu mereka ketakut karena referensi, nggak mau nyoba, mungkin idenya nanti gini apa dan lain-lain. Konten itu kan simpel, Mas. Gawe buat. Perkara nanti suka nggak suka kita eval sendiri gitu loh. Penontonnya, kan kalau penonton suka lihat dari viewer sebenarnya. Nah gitu wes, kita gak munafik aja, viewer gede, uang seneng ada nggak seneng. Kenapa viewer musiti? Ya berarti kurang tertarik, gak menarik nang platformmu. Jangan disebarkan ke ininya dulu apa penontonmu, viewermu selama 3 dino misalnya 1 juta, kenapa cuma 2.000? Berarti platformmu gak nerimo. Nah gitu, kalau saya sih gitu nangkapnya. Jadi sesuai niche-nya masing-masing. Niche itu kalau bahasa simpelnya adalah ceruknya konten itu loh. Jadi pangsa pasarnya beda-beda benar. Berarti gini ya Mas ya. Orang kalau mau jadi konten kreator, ini karena saya tahu Mas Rudi ini dari nol dulu. Saya pun juga mengalaminya dari nol, cuman saya nggak konsisten. Ya. Karena saya nganggap konten kreator itu pada saat itu bukan kerjaan. Karena saya udah punya kerjaan yang lumayan confirm lah pada saat itu. Jadi mungkin kalau mau konten tuh mending jalani dulu, itu bener berarti ya. Jalani dulu. Jadi nggak usah mikir hasilnya. Terus kalau saya simpulkan tadi kata Mas Rudi ini, mungkin yang bisa kita petik adalah ojo melu karepe kene. Iya. Karena yang nonton itu bukan kita. Bukan yang kita. Nonton itu orang gitu. Bukan kita. Platformnya dulu mau nerima enggak gitu. Masyarakatnya dulu mau nerima enggak itu. Nah, itu kan berarti kan gini Mas. Kadang-kadang bentroknya konflik sama pikiran kita itu di idealisme. Bener. Itu. Itu Mas Rudi pernah nggak itu? Oh pernah. Aku aslinya gak kenal ngaku konten kayak gini, tapi penontonnya kok rame nang kene. Lah gimana itu cara ngelola Mas Rudi itu gimana? Pertama mungkin saya di video itu cuma kelihatan ngamuk aja, marah, ngomel dan lain-lain gitu, terus sambat lah. Sambat sempat naik pertengahan, akhirnya saya melihat kok viewernya tambah turun. Kok tambah turun apa? Padahal saya udah ngangkat materi yang bagus lah ibarat menurut saya. Kok saya turun. Akhirnya kita mencoba yang Rudi itu yang suka marah-marah, akhirnya diganti Rudi seperti Dilan. Itu kan aneh wesan kan ya. Yang lebay-lebay anak-anak sekarang, hai apa kabar kamu gitu. Orang-orang kan lihat, kok bertentangan sih. Tapi bertentangannya itu menghasilkan ke orang-orang. Ada yang bertentangan dia menjijikkan. Ini orang-orang kan saya tak cari kan bertentangan tapi ngomong kudu komen. Nah itu ketika melihat Rudi ngamuk, ada kurutok lebay, percintaan apa dan lain-lain. Orang-orang komen. Mungkin netizen kebanyakan kan lihat fisik ya. Udah fisikku seperti ini, saya ganteng. Makanya kalau saya bikin video itu fisik ya Pak, selalu saya nyerang diri saya sendiri. Ketika orang-orang mau nyerang saya nggak bisa. Ketika saya ada Jeffrey Nicole bikin video orang yang paling ganteng stitch video ini, ya saya men-stitch diri saya. Oh Jeffrey Nicole sih gantengan aku. Orang-orang netizen mau nyerang ya nggak bisa udah. Karena aku nyerang awakku dewe. Bukan aku nyerang pribadinya orang. Aku nyerang aku dewe. Kon apa nyerang? Ya wis lah Mas Rud karep mulah dah gitu. Orang memaklumi. Memaklumi udah. Kon niku wis ibarat ya sorry ya tahu netizen kon wis gendeng. Kon wis gendeng tak wis elek tapi sing ngakoni elek ya wis apa sing tak serang. Coba aku ngomong aku ganteng rek. Aku ngene mus macak apa kayak flexing dan lain-lain, mungkin mereka beda nanti kan ya. Tapi aku wis macak bedo Jeffrey Nicole be aku yo ato lah be aku telon lo aku be wong diceluk lah bubu kan bisa kan kayak gitu-gitu sih kalau saya gitu. Berarti tetap menjaga di jalur yang tidak bodoh kan. Tetap ya sempat itu ada dirubah gitu Mas, egonya diturunin, idealisnya turun akhirnya. Apa yang ada saat itu yang viral saat itu ya udah kita harus ngikutin kalau mau. Ngikutin boleh tapi dikemas dengan gaya kita gitu. Tetap otentik. Otentiknya itu dapat harusan. Berarti itu berseberangan sama peribahasa hanya ikan mati yang keseret arus dengan. Oke, kita boleh ngikutin arus, tapi lek arus ono tae, maksud tak tabrak sih. Nah itu
Biasanya kan biarkan hidup kita mengalir seperti air. Ya masuk ada ono tai mbok jarno ngono lho. Ya wis ku mlaku wis kon kudu ngindar ngono lho. Kon kudu ngerti lewat got sing kene, banyu sing kene ngene. Ya gitu, kalau saya gitu sih. Jadi ngikuti arus tetap tapi harus disetir. Iya, harus ngerti medannya. Medannya juga. Yang mana, Oh, makanya mungkin karena itu saya nggak nemukan satupun videonya Mas Rudi ini di platform manapun yang komentari orang. Enggak. Ngomentari gusti videonya orang ya. Nah, maksudnya kayak personal isu-isu yang hangat. Oh enggak. Kan konten kreator lain kan ramai kan. Karena itu sedang mencari ini kan, sedang mencari sesuatu apa ya, follower menggorengan gitu kan orang-orang gitu. Menurut pansos lah. Menurut pansos ya itu kalau bilang pansos konten ya pak wajar sebenarnya mas gitu loh. Cuman saya mencoba kadang-kadang hal-hal yang nyeleneh yang saya stitch itu seperti kayak baru-baru ini seorang wanita kayak yang diwawancara sama Bali Today kalau adalah pilih cowok ganteng tapi kasar, jelek hitam tapi baik. Mereka jawab ganteng nggak apa-apa tapi kasar. Lah iki logika tekan ndi lah ngono lho. Ayo sampe logika paling dasar iki lho. Kon gelem ganteng tapi dikepuki ngono tekan ndi ngono. Mosok kon gelem ngene logika ngono lho. Baru saya menjawab video itu. Mustahil lah ngono kon gelem sing ganteng tapi kasar. Mesti kon milih sing elek nang dia, tapi apian gitu. Saya melawan tentang itu tapi tak guyoni gitu loh. Orang-orang masih paham iki guyonan iki. Soalnya melihat wajah saya was elek, aku mesti wong ayu, ya wis. Are ngomong, ngerti ngene ya, biarin aja. Tadinya mau benci tadi malah cinta. Iya, gitu sebenarnya. Nah, ini kan berarti dari nyun sewu nih Mas Budi. Berarti dengan bentuk seperti ini itu kan sebuah privilege menurut saya bagi teman-teman yang mungkin kalau dilihat dari kacamata cewek-cewek itu not a good looking person. Benar. Nah, apakah formula ini juga akan bisa sama kalau misalkan kita ngomongnya si konten kreator ini a very good looking person? Tergantung momennya dia. Walaupun dia minta good looking atau tidak tergantung momennya dia. Dia manfaatin dirinya seperti apa. Pembawanya. Pembawanya sebenarnya. Pembawaannya seperti apa. Banyak konten kreator good looking. Ya yang lokal-lokal lah ya. Jangan bilang nasional lokal-lokal. Dia bikin konten tapi yang menurut saya hampir sama dengan orang-orang konten kreator lainnya gitu loh. Jadi kon good looking tapi gampang manfaat no. Kamu cuma memanfaatkan kegantenganmu saja cukup. Kon memanfaatno aku putih nang kamera ganteng cukup wis. Kenapa kamu nggak ngulik toko gantengmu, kamu gimana ndak ada. Jarang sekali kono aja cukup. Berarti balik ke otentik. Otentiknya dari momennya orangnya sendiri. Nah, ini balik ke otentik nih. Menurut Mas Rudi ini kan mungkin kayak saya kayak konten kreator yang pemula lah. Lain-lain ini untuk menemukan otentiknya kami sendiri, itu kalau kita bisa bagi step mungkin Mas Rudi bisa ada masukan apa dulu kan udah pasti ngelewati fase itu kan Mas. Iya benar. Kalau saya apa yang saya rasakan sehari-hari Mas, relate-nya. Kenapa saya dulu dibilang tukang sambat karena roda itu kan berputar berputar. Saat itu ada Vicky. Ya sekarang jadi admin saya itu Vicky. Ada apa-apa saya selalu sambat ke Vicky. Entah itu bukan dari bahasa akasare, lapo gak sambat ning pangeranmu, nang Tuhan ya. Tapi ke Vicky, sambat ke Vicky. Semua apapun masalah rumah tangga, masalah di rumah apa semua ke Vicky. Mungkin Vicky kiwe sumpek ya. Vicky ini sumpek dan sudah enak dengerin saya sambat. Akhirnya dia ngambil relate-nya, wis awakmu sambat nang video aja coba ini. Idenya dari Vicky. Coba sambat ke video aja coba kon. Waktu itu konten pertama itu di kafe daerah Kayun. Sempat saya punya HP kayak iPhone, Xiaomi dan lain-lain, kejual. Saya pakai Andromax waktu itu Mas. Tahun 2020 kayak Andromax. Vicky wes kayak iPhone 11. Jomplang kan. Vicky itu sempat sambat ke saya, teman-temannya sudah mulai pakai iPhone 13. Teman-temannya iPhone 13 semua, ada yang sambat karena saya 11. Kita jawab apa itu? Ya kon masuk gelem nyekel HP Andromax tahun saiki man koyo aku. Di Jazz yo
Lihat dicoplok mati tanah nomor aku. Dicek hamil, baterainya hamil mana kan aku. Hari coba di video dari sana, ya gue hari coba meledos, naik. Sebelum Kares Dinner itu ada itu sebenarnya. Cuman pas meledak-meledaknya di Surabaya ya Karen situ. Nah gitu. Cuman kalau tadi bilang step by stepnya kita ngambil di relate kita sendiri. Relate terus ojo terlalu niru wong, Mas. Konten memang apa ya amati, tiru, modifikasi gitu kan ya. Itu ATM sudah wis oke lah gitu ya konten. Tapi le iso kon le ada sesuatu dalam dirimu itu tok no ae gitu loh. Step by step itu dulu. Baru kamu sudah itu nanti pasti ada mencapai yang namanya idealis. Itu pasti ada. Kalau udah merasa ini tinggi, kak gelem ganti-ganti jeneng konten, mesti dia ini. Nanti beberapa bulan dia bakal turuni egonya. Karena brand tidak masuk kan gitu akhirnya. Mikirnya dari sana gitu. Saya sendiri setuju sih. Jadi ini aku cerita ya. Saya itu kan sama kayak tadi mencari keunikan diri yang di yang lain tuh di oceannya perkontenan tuh sudah nggak ada lagi. Nah, kita menyunikkan diri. Nah, itu tak coba, Mas. Jadi langsung dari video pertama saya, orang kenal sampai sekarang pun saya itu pendaki kan. Tapi kenapa saya lebih banyak ditonton sama orang dibandingkan teman-teman yang lain yang kontennya sama. Itu karena saya punya detail. Satu Indonesia mungkin hanya beberapa orang, mungkin nggak sampai 4 yang videonya dari awal naik sampai puncak sampai turun kembali ke titik yang sama, itu full video durasi. Cuman kembali pada saat itu akhirnya jadi idealis kan. Wah, kita konten gini terus. Kesel lah. Bukan masalah kesel ya, Mas. Ternyata selera pasar berubah. Ada yang minta seni mati, ada yang minta minta apa. Berubah. Dan saya agak kesulitan pada saat itu. Loh, aku itu wes nggak ada bedanya loh. Maksudnya nggak ada yang nyamain. Sampai pikir kita takabur dikit pada saat ini effortnya udah luar biasa. Satu Indonesia, mungkin di luar negeri pun juga bisa jadi. Jadi kayak Argo Puro itu kan durasinya 4 hari 3 malam. Itu 4 hari 3 malam full, Mas, saya ngerekam tanpa henti. Kamera itu on terus. Jadi satu-satunya video dong. Tapi ternyata selera pasarnya berubah. Nggak rame lagi. Berarti ini kalau saran dari Mas Rudi yang bisa saya simpulkan tadi, saya harus pivot ini. Ikuti selera masyarakat sekarang. Tapi dimodifikasi dengan cara Mas Edi sendiri. Nah gitu, mungkin corone lah gitu loh. Gak harus kita ngambil seperti Firsa Besari apa dan lain. Ya itu pasar mereka gitu loh. Kita cari hal yang baru, ngikuti pasar tapi dengan cara kita gitu loh. Maksudnya gitu. Nah itu akhirnya tak coba. Yang akhirnya pada saat itu kita jadi konten bareng itu karena video saya yang di pasar dia. Ya pasar setan itu. Itu tak coba tuh. Ya ternyata meledos. Jadi biasanya cuma 15.000 penonton, 35.000 penonton, itu sekarang hampir 900.000 kalau nggak salah per video. Ya nggak semeledak Firsa Bersari kan. Tapi lumayan gitu maksudnya. Nah akhirnya tak coba lagi kedua. Waktu itu di tempat angker juga, Samarantu. Samarantu. Ternyata hasilnya tidak sesignifikan yang di pasar Dieng itu. Kenapa? Nah itu saya sempat mikir nih, apakah tempatnya kurang angker atau apa? Soalnya format videonya sama, persis sama. Kalau saya sebagai penonton, Mas, Samarantu kan Gunung Slamet tuh. Betul. Gunung Slamet kurang. Karena orang kalau bilang pasar setan, semua orang udah melekat. Arjuno kan, Lawu. Itu pasar setan, orang-orang kan udah sering kemakan di TV, pasar setan terkenal nanti Pasuro kan banyak kan dicekok dicekok gitu kali kan. Dicekok gitu terus, akhirnya mungkin pikirannya mau ketika ada nama pasar setan, ya udah penasaran di situ daripada Samarantu. Mungkin di kalangan umum ngomong nggak mureng Samarantu, Mas. Kurang terkenal lah Samarantu. Tapi kalau di kalangan saya seneng gunung apa,
ya horor ya angker lah ibaratnya wis terkenal juga gitu. Jadi apa ya itu ya berarti memang pilih topik itu juga penting ya. Pilih topik penting. Kita sebagai konten kreator ya profesi ya. Beda lagi kalau yang hobi ya karep-karepe. Kalau kita kan apa yang kita keluarkan temanya kudu guna. Walaupun gawe ini kadang karena males-malesan tapi nggak ketebak viewer kadang naik. Kadang kita bikin Rudi menjual rujak. POV Rudi jadi jual rujak piro 5.000. Padahal yang gawe ini karo mangan dan itu pun anjir nyuting kadang-kadang. Dan itu penonton juga, leheranku dari sana. Kadang orang-orang suka pasti leduk, karo mangan nih soalnya. Nggak bisa dipungkiri bener ya. Seperti kalau udah di profesi konten kreator ya, nggak bisa dipungkiri untuk kok aku gak video ini sinematik kanan kiri salah opo ngono lho wis gawe kamera siji wis gawein apa tokno sing teko awakmu materine selesai wong seneng lega wis gawe yo maneh berarti awakmu gitu sih kalau saya ya itu berarti harus merendahkan ego musnahkan idealis tuh ya. Musnahkan harus mudah banget harusan itu. Nah itu berarti teman-teman kalau saya udah nggak ngonten gunung lagi ya, tadi udah dijawab alasan sama Mas Rudi. Wes gak payu video. Gak payu video ini. Mungkin dulu kita zamannya tuh prank ya. Bisa prank yang di mall-mall. Sekarang prank mana? Oh, kayak kok Andi ya? Kayak kok Andi dulu ya. Dulu kan Andi kan prank. Saya gini, ngeprank kok saya gini ngerti. Nah, gitu. Sekarang dia ganti sekarang. Habis yang konten, mungkin kontennya gitu-gitu udah melewati, sekarang dia larinya hampir ke otomotif. Mau lampu, mau audio apa, pokoknya lari otomotif. Profesional marketer. Nah, sudah soft selling. Soft selling marketer di situ gitu sih. Ya segitulah jadi kontennya. Ya, berevolusi. Bener. Nah, kita nggak bisa kalau di dunia kreatif kan ini ya berarti ya. Memang nggak bisa. Yes, itu terus. Nggak bisa Pak, harus berubah kita. Kalau bilang itu terus, sekuat apa brandingmu gitu aja. Kalau kita bilang orang yang kuat branding dari komposernya kuat, masih ada somasi saya lupa kan. Teko ono podcast bendino ngeluh mau bintang tamu nih, ambo sing nonton wis bosen iki maneh. Kadang kan diundang 2 kali, diundang gitu. Kalau nggak ada berita yang hype atau apa kejadian baru kan, tembus lah viewer dan lain-lain gitu. Makanya sekarang kan formulanya saya menganalisa di Komposer dulu kan podcast tok aja. Sekarang somasi, lalu ada yang dibawain sama Ebel Kobra Padang itu, terus lagi yang berempat ada Vidi Aldiano. Mungkin orang-orang udah mulai kok podcast tok, akhirnya coba diganti variasi beda-beda gitu. Menganalisaku dari sana bener nih. Berarti tebar jaring. Tebar jaring. Nah kalau jaringnya Rudi sendiri sekarang apa nih? Banyak saya. Bukan cuma konten di luar, malah di luar konten saya malah. Ya apa ya, mungkin bahasanya saya job ya ke DJ, ya main burung gitu. Burungnya burung murai, cendat gitu-gitulah. 50 juta. Ya, apa? Jadi deal apa enggak gimana? Deal kemarin, murah. Itu masih murah lah Mas, 50. Karena di luaran sana ada yang ratusan malah. Itu masih biasa lah gitu loh, masih biasa gitu. Karena kalau burung itu hobi lah ibaratnya, hobi. Kalau DJ ya memang kalau malam kan jarang ada kerja gitu, ada coba ambil kerja DJ itu gitu. Seneng juga sih sebenarnya. Seneng dunianya apa seneng DJ-nya ini? Ya udahlah. Tapi intinya kita nggak membatasi diri. Ya. Mau apa potensi selama itu bisa mampu. Terjun aja gitu. Terjun aja. Ini out of topic yang tadi nih. Tanya, Murai. Apa Murai nih? Kan gini. Ini kan berjalan 4 tahun yang life changing kan. Iya. Seorang Rudi. Kemarin tuh aku agak ke-trigger dikit sih. Iya apa ya rasanya wong duwe sekarang. Lah kan pasti kan. Gue terus. Gak kepancing deh. Apa namanya? Ada nggak sih perbedaan rasa dari mungkin yang dulu mau makannya mikir. Iya.
Iya kan, mau jajan lah, kalau makan kan masih ikut orang tua mungkin ya. Kalau mau jajan yang rada enak tidak. Sekarang mau, wah murah apik, 50 juta tak tawar. Gimana itu? Flipping hotel lah istilahnya. Ada, memang ada perbedaan di situ Mas. Kayak yang 4 tahun lalu, ya memang susah gitu. Roda kan berputar, ya rezeki memang waktu itu sampai sekarang alhamdulillah. Kayak gampang, memang gampang sesuatu apa yang mau dicari itu gampang sebenarnya. Lebih gampang karena atas usaha yang kita buat selama 4 tahun itu mungkin jadi apa ya, pengen konten, pengen jebol lah ibaratnya gitu. Kalau dibilang sekarang kayak gitu, ya alhamdulillah ada gitu loh, karena saat itu burung itu yang saya suka gitu loh. Itu kalau kerasanya, ya kalau dibilang rasa, ya ala kadar umumnya lah. Biar pasti saya kebeli sesuatu selain murah kayak apa gitu. Mikirnya yang dulu, biar aku cek angel ya oleh iki. Jadi kau mending lah ya. Iya. Saya malah ya wes gitu. Hanya gitu. Kalau sekarang, tapi enggak mungkin dulu 4 tahun yang lalu mikirku itu mikirnya manusia itu kemana-mana. Wah, aku menilai duit pengen tuh gitu. Tapi setelah udah punya finansial yang cukup, itu mau mikir malah. Mungkin yang dipikir itu aku gak sepiro butuh iki ngono. Lapo tak tuku ngono lho. Aku gak butuh iki, lapo gak tuku. Lapo Rudi gak beli mobil. Aku gak butuh ngono aku. Aku gak butuh sean ngono. Lapo gak tuku gak butuh sean. Lapo tuku murah, hobi. Seneng saya kayak main ngono lho. Karena untuk lomba juga, kontes juga gitu lah aku. Kayak gitu sih. Malah bahas murah iki. Itu kan gak ngerti. Namanya ngobrol Pak. Iya. Tapi memang benar sih. Aku kan juga Geko kan, hobi. Ya, Geko. Geko itu kurang lebih sama, malah kita itu pernah jual 1 ekor itu 60. Iya. Tapi untuk menjual lagi yang sama kayak itu susahnya minta ampun. Nah, apakah dimurai yang hobi kan? Tapi hobi kan nggak mikir ya. Iya. Cuman seneng ya. Seneng nih. Murah pun cuma ada 1 itu saya, udah. Cuman nggak kepikiran gitu, ini aku beli murah ya, harga 50 juta, misalnya menil langsung mati. Wah, itu resiko Mas. Artinya udah legowo di depan. Udah legowo di depan. Apa ya, karena di tempat saya kan percaya ketika ditowo, gak dikei mati gitu. Kenapa nggak semurah-murahnya aja nah, ditawar? Ya nggak ngono. Kadang setara harganya lah ngono lah. Iku mati. Jadi aku wis pokoke tuku, wis mati ngono. Jadi tawarnya tetap di fair value. Di fair value juga, sesuai burungnya value seperti apa gitu. Nggak mungkin burung seperti di pasar burungnya di sini saya tawar gitu, nggak mungkin kan ada kapasitasnya value sendiri gitu. Tapi bener, aku pernah punya tokek. Itu kan musimnya tokek yang gede-gede, tokek rumah itu. Kebetulan aku punya 3 ons, jadi harga yang mahal lah lumayan. Beli itu waktu itu cuma 800.000, tak bosarin, ditawar orang 12 juta. Nah, sedangkan harganya pada saat itu di Facebook itu sekitar 60-an. Ya tak terima lah. Besoknya mati. Karena wes sesuai, ibaratnya 12 juta itu sesuai ya sini kayak nuni gue. Nah kita terlalu expect tinggi karena lihat platform referensi ini gue. Kayak gitu sih sebenarnya. Ya namanya hobi lah Mas gitulah. Mas Sampan juga hobi, tapi juga kita bisa ngerem. Nggak mungkin ono manu api jalur orang atas gini nunggu gak mungkin gitu aku. Tetap aku gak wes cukup pun aku. Kalau saya gitu karena kan lomba itu ada kelasnya toh, ada kayak kota, nanti nasional apa gimana gitu. Kalau saya ngejar yang daerah kota-kota aja gitu. Nggak pengen sampai waduh kayak opo. Tapi ada kemungkinan nggak nanti kontennya tentang murai? Ada. Itu jadi potensi kan. Kamu kan punya keahlian di situ kan. Sebenarnya kalau main burungnya main cendet sebenarnya Mas. Cendet. Nah murai karena saya nggak punya murai dan jadi gaco ibaratnya. Langsung beli itu, langsung gaco itu. Gitu. Kalau main cendet. Kalau nanti transformasi pindah atau selingan lah ya, mungkin selingan untuk konten burung ya pasti insya Allah ada nanti. Jadi tadi terpar jaring. Iya, terpar jaring. Nonton enggaknya kan urusan nanti masyarakat terakhir aja. Nah ini
Sekarang aku mau tanya produk dalam. Ini kan udah mulai fame lah ya, pasti fame lah. Satu Indonesia mungkin sudah banyak yang kenal. View terbanyak bro? 30 berapa gitu cuman? 36 kayaknya. Juta. 36 juta iya. orang Indonesia. Iya. Itu kan seberapa tuh ya berarti? 200 juta. 200 juta. Ya segitu lah. Yes. Ya. Banyak 36 juta. 36. Lebih banyak dari suaranya nggak ada kan. Daerah kan. Ya. Daerah. Nah, ada nggak sih momen kira-kira di mana Rudy ini pernah kepikiran mau jadi kemenyek? Mentang-mentang aku sudah di viewerku 36 juta lagi. Kemenyek sak mau gitu kan rata-rata orang yang sudah kaya ya. Enggak rata-rata juga sih, orang kaya baik juga banyak. Yang kurang beriman lah. Dia dulu dari Bambung, terus kemudian jadi kaya, akhirnya kultur shock sama dirinya sendiri. Akhirnya muncullah dia pikiran mentang-mentang aku kenal iku dan di backingan ngono tuh. Kalau backingan. Pasti kenal kan? Iya, tahu. Tahu. Enggak ada sih, Mas. Sempat ngalamin kayak gitu. Dia ngalami terbesit kalau selama hidup saya tidak ada masalah dan aman-aman aja, enggak ada. Kalau selama itu ada masalah, misalkan nanti ada masalah apa, pasti kepikirannya ke sana. Itu hal yang jangan bilang yang awamu iki soalnya selebgram dan lain-lain apa bisa ngene ya itu apa ya akhirnya nggak semuanya gak munafik pasti mengandalkan sesuatu dari situ. Itu pasti wajar ngono lho. Selama hidup saya aman, tidak ada masalah, tidak terbesit saya kata. Aku sekarang gitu kayak ada apa? Aku nggak butuh iki loh. Nggak butuh backingan dan lain-lain karena aku selama konten rule tidak pernah nyinggung siapa-siapa gitu. Aku biasa senang gini yang kayak dunia malam pun saya bekerja sesuai rule yang DJ gitu. Tidak ada masalah gitu. Tapi karena tadi Mas apakah pun kemenyek kon kuduan. Kemenyek kita kemenyek itu ke satu profesi. Ya namanya juga dunia konten kan rebutan brand mungkin mereka gitu, mungkin apa sama-sama konten kreator gitu. Ya hari kemenyekan aku menurutku butuh dari sana. Itu tuh gimana ya Mas kemenyekan? Apa ya kadang karena di sekitar kita ya melihat goalnya seorang konten kreator itu kebanyakan dari brand, dari endorse. Itu kebanyakan dari sana orang-orangnya. Dari endorse-nya apa, tapi kita menghilangkan insight-nya. Kenapa ada orang konten kreator dia itu nerima brand mungkin ada yang ngechat saja 2 bulan 1 kali, 2 bulan 1 kali lah gitu, 1 bulan 1 kali gitu, tapi insight-nya tinggi. Kenapa orang-orang itu ada konten kreator insight-nya kecil tapi dia laku kemana-mana? Kenapa? Kemampuan untuk engagement penontonnya. Iya. Kemudian engagement yang satunya tinggi, tapi brand itu cuma ngeces satu. Yang ini engagementnya kecil, ya sedang-sedang saja, tapi dia laku kemana-mana. Kenapa itu? Nah, ini analisa saya ya. Karena ketika seorang brand ya, aku brand A, pasti kan ada kayak marketing tak apa bagian analisa. Oke api, coba sih dulu engagement ini, coba cek nang Google, ada yang seperti itu cara-cara ini kan. Ada yang sekedar nge-file akhirnya diundang. Ada mungkin yang brand besar itu kan mesti melihat ini tekoan ini si Edis sama Rudy kalau tidak engagement bagusan ini walaupun followernya akan Edis. Ada seperti itu. Menurutku kenapa kamu ndak mau ngechat si yang tinggi engagementnya? Itu kadang-kadang dari brand bilang pasti larang hari iki. Itu walaupun followermu misalkan 70k tapi engagement dukur sedukur-dukurnya, followerku 500k tapi gili, dia akan melihat kamu karena engagement tinggi. Delok toko viewer misalnya buka thread feedmu, realmu 6 ke bawah, itu 1 jutaan kabeh.
Ketika orang yang melihat sorry yang sedang-sedang saja, mungkin payu, iki lo murah. Dia lo ngedol quantity endorse, bukan quantity konten ya, quantity endorse sih. Visi kai, piro, itu seket gelem deh. Berarti tetap sisi bisnis ya. Sisi bisnis larinya, gitu. Kenapa gini? Berarti as a POV brand owner. Kan? Kalau iya sih aku dari bos pengen ya gue sing murah sih. Murah ya kan ya. Tapi efektif. Ada yang mahal iki gepuk tapi larang. Bikin sing endi kon iki kan ngono ae. Lihat kaliber brandnya juga. Nah, dia pasarnya masuk ndak dengan konten ini bisa dikembutkan ndak gitu. Saya rasa sekitar kita ndak ada yang melihat seperti itu. Selama saya kenal konten-konten kreator ya, nggak ada yang melihat seperti itu. Yang penting deal, terus ngono ae. Sekarang mikirnya gitu mas. Kalau saya mikirnya, kalau maksud di sekitar saya mikirnya gitu. Misalkan ada yang, konopo kabo enggak no regomu, rate-mu. Iya soalnya followerku sakmene, Mas Edis follower sakmene, kudune podo 5.000 bareng mbak aku. Dia gak gelem ngoco, apa sih ngoco nang awakmu ngono lho. Introspeksi ketika kamu menaikkan itu value apa yang kamu naikkan lagi diri kamu ngono lho. Misalkan kamu bisa ngecak collab atau iya atau kontenmu ya opo. Jangan cuman kamu ketika dikasih brief, dikasih apa bingung, itu malah menurunkan kredibilitasmu ngono lho. Kelihatan gak profesional, wis regomu paling konten hobi. Nah, itu kebanyakan kalau sekitar kalau saya ngamati seperti itu, Mas. Kon regomu larang dikei sing jenenge brief lalu SOW-nya bleset kabeh. Iku wis gak sesuai aku. Wis mangkel lho itu. Kok gak pantes ibarat gitu. Ruwet gitu. Dia dengan berdalih aku akeh jadwal Mas gini-gini. Ya apa ngaturmu lho. Karena kamu punya kamu udah sewa admin, bu manajer ngatur waktu. Ya apa carane? Skill I overload. Bu tolak, bu pindahan kok minggu ngarep bulan ngarep gitu. Sekitar saya ndak ada yang lihat dari situ, ndak ada. Yang penting brand melebu, cair, konten selesai, wesiku. Dia ndak mau lihat sisi depan itu ndak mau dia. Pokoknya hari itu tok, sampai stagnannya bos ikut tok, ngono mikirnya. Justru rezekinya hari ini. Ya itu, dia nggak mau sampai lihat ya bu tak jarno, karena ada peluang lihat jariku ini. Ini peluang brand bakal boleh aku sih pelan-pelan gitu. Kalau saya gitu tak lihat pelan-pelan. Followerku 2 tahun cuma 300k lebih. Kadang ada yang 1 tahun sampai 1 juta, 500, saking bertahan enggak ngunai lah kayak pertanyaan nih. Gitu aja lah aku tak jarno masih 300 gak apa-apa ngono. Iya sih, kalau kita sudah masuk ke level as a profesi ya. Mikirnya ya memang harus profesional cari duit. Nah udah itu bukan kita jadi terkenalnya doang. Nah karena kan terkenal doang duitnya nggak ada ya buat apa? Karena kan orang-orang cuma ngandalin terkenal ya mas gitu. Aku pengen ke brand ini melebu toko iki tukar konten. Aduh gak usah gitu. Saya mas selama tadi konten gak pernah teko nang toko, misalkan toko aksesoris jam. Ayo tak tukar konten. Alhamdulillah selama saya tidak pernah saya. Sekitar itu sering seperti itu. Ini bukan cuma ada beberapa oknum lah ya. Itu selalu mengandalkan aku loh bahasanya. Kalau saya orang-orang selalu influencer gitu kan ya. Influencer itu apa sih mbok influence nang wong-wong ngono. Ya kan influencer. Aku rasa sendiri kalau influencer enggak konten aku ngono. Influencer apa sih tak influence nang wong-wong iki apa. Ketika Pak Imbung dodolan kelambi model iki ngomong gawe kabeh. Terus influence sampai iki. Iku dasarane lah ya, dasarane menurutku. Tapi aku ketika dateng orang-orang kayak ke toko, Mas tuh enggak mau aku. Aku tetep bayar, gak ngandalno aku kakek follower, tak konten no TikTok pun enggak. Lek kon bayar, aku jasaku baru aku gawe. Cuman aku tekonen kon gak gawe apa, ya wis, aku tuku sesuai harga ngono lho. Perkara diskon kon sing kei aku sing gak njaluk. Kecuali di ke depan ada gambar diskon 50% baru melebu aku kan gitu. Ya itu yang tadi tak bilang kemenyek itu. Nah itu banyak kalau gitu. Jangankan toko besar kayak jam apa, UMKM pun kena banyak gitu itu. Saya resah di diri saya kayak mesti lihat kok nemen nih sih kan ngono. Kalau saya, tidak semua UMKM butuh konten mas.
Ayo, percaya enggak? Kadang ada makanan pinggir jalan kayak di kontainer wis rame ket biyen. Ya. Nah, isi ngono iku, aku mikirnya dari situ. Ndak semua. Bapakmu ini. Kamu nggak gitu loh. Ndak semua butuh konten. Walaupun sekarang era digital, kadang ono wis iku rame ket biyen gak usah di konten no. Dia nggak minta, kadang orang konten sendiri kan. Nah ya wis, ketika konten sendiri jangan berharap feedback ngono lho. Kon wis tak konten no, tak viral no. Ket biyen saat durung viral no wis rame, Pak. Contohnya sego papat apel gitu lah. Mak ye, wis gak usah di konten lah wis rame gitu biyen ngono lho. Kadang ya gitulah lika-likunya konten kadang-kadang kemenyeki dari situ-situ gitu loh. Cuman ini Mas Rud, itu yang ini akhirnya timbul pertanyaan selanjutnya. Brand atau endorser, sebutannya apa? Endorse lah ngono. Brand ngasih endorse. Nah. Mereka kan kadang-kadang punya SOP. Iya. Yang mungkin ini kalau beberapa term and conditionnya ini bukan Mas Rudi banget. Pernah kayak gitu? Pernah. Terus yang Mas Rudi lakukan? Kami tawarkan dulu sesuai dengan saya. Oh, styleku kayak gini loh ya? Iya, tak tawarkan dulu awalnya. Biasanya kan SOW-nya atau briefnya di sana harus pakai bahasa Indonesia dan gini-gini apa dan lain-lain. Dan tidak mulai mengucapkan kata kotor ibaratnya sana. Kami bilang dulu, ini mohon maaf kalau di Rudi, dia gayanya stylenya seperti ini. Lalu dia pakai bahasa campur, ada kotor dan lain-lain. Itu caranya Rudi. Di sana kan ada diskusi. Mungkin, tapi dari brand kami seperti ini kak, mintanya. Ya sudah. Ada aku sih ngalah keduan. Yang punya duit sana, soalnya bose kan. Sebelum bose kan, ya udah. Tapi, ketika kalau gitu sebenarnya aman mas. Lek kalau tuntutan mana, kadang ono plus sih. Ya kak, kita ngikuti brief dari kakaknya. Ya Rudi bahasa Indonesia. Tapi nanti dari sana, tapi kalau gitu tuh naik nggak ya viewernya? Nah dari situ kan kita jawab ya. Edukasinya orang-orang kita harus mengedukasi. Kebanyakan mas bukan UMKM saja, itu di toko-toko apa dan lain-lain. Ketika endorse satu orang, berharapnya mungkin feedback kembali, misalkan dia bayar 1 juta oleh 10 juta. Berharapnya edukasinya adalah nggak seperti itu pak gitu. Kalau sampai memang mau pakai ya wes ayo percaya aku, walaupun aku gak viewer 1 juta kurang tentu 10% melebu itu kan. Mungkin secara awareness, insight apa dan lain naik lah di kalangan masyarakat, tapi untuk membeli kita nggak bisa menjamin gitu. Edukasinya dari sana. Saya bilang ini nggak bisa pak, ini nggak bisa menjanjikan. Sing penting aku wis ngelakokno maksimal sesuai brief, sesuai SOW semua dan lain-lain. Masalah nanti mau viral atau enggak, ya bukan kita, ya platformnya sing nrimo. Kalau saya gitu, misalkan nanti ini kok gak naik kak, padahal sudah sesuai brief, kak aku. Saya nggak bisa menjanjikan, lek kamu mau bikin endorse orang tapi langsung meledak dan rame, endorse orang biar amat baik cipung cobaan naik. Tapi ada harga juga bro. Aku ini lokal loh. Kalau saya gitu mikirnya. Kembali ke pangsa pasar ini. Jadi intinya apalagi bukan your style kan, berarti nggak ada garansi kan? Nggak ada garansi. Bukan SOP saya, ya yo hasilnya walu-walan, tapi tetap tak lakono video. Gitu. Gitu sih. Iya pada akhirnya sebagai provider doang kan? Iya. Bukan marketer. Iya bukan marketer. Bukan marketing, marketer bahasa apa ya? Embo terterapi. Nah, habis itu pernah nggak ada yang akhirnya nggak deal sama? Oh ada. Beberapa ada yang nggak deal, ya udah nggak apa-apa. Kebanyakan dari sana yang memutuskan atau dari Rudi Surya? Dari sana. Dari sananya. Kalau kita fleksibel mas sebenarnya. Kono jaluk gini, kono jaluk ngono, kono jaluk ya wes ayo ngono aku. Kadang ada yang brand itu yang udah terserah Mas Rudi gitu. Itu malah enak ya? Malah enak, dari kita malah enak ngono. Udah terserah Mas Rudi, nanti atur aja, yang penting briefnya seperti ini. Mbok selip menang di terserah. Ya wes, minta hard apa soft, enggak soft banget. Ya wes ngono aku. Udah gitu gampang malah gitu. Kadang kan yang susah kan brand-brand yang ada di TV itu loh. Yang ada jogete, sebetulnya apa, kudu meloi gini apa dan lain-lain. Ya kita ikuti aja.
Ya caranya menutup untuk mungkin menaikkan menaikkan viewer dan lain-lain ya di soft dengan awal itu nggak langsung menonjolkan itu. Mungkin suatu sing digodok opo kok terakhir mlebu brand ngono ae. Gitu cara ngakalinya akhirnya. Kadang-kadang minta yang hard banget ya udah turuti aja gitu. Kita udah bilang kalau terlalu hard nanti kita bosan orang Bu. Tetap nggak mau minta dari klien seperti itu ya wes kita hard aja. Ya udah tahu term and conditionnya. Iya udah ada hasilnya apa enggak pokoknya saya lakukan apa yang Anda minta. Itu pasti itu. Jadi penjualanmu bukan tanggung jawab saya. Iya. Harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Ya ibaratnya gitu. Saya ini marketing atau apa gitu loh. Karena kayak gitu kan gitu. Maksudnya cuman ya untuk naikkan mungkin insekmu atau brandmu apa dan lain perkara nanti dijual apa yang di luar. Aku gak laku-laku, berarti benekno jeromu sing ngono ae aku. Kelek kakak takok lho wong ya. Berarti internalmu benekno apa mbok promone toko sebelahmu luwih murah apa kualitasmu ta. Kon kurang opone kita nggak tahu tak ngono aku. Ya bukan berarti juga misalkan aku jualan nasi yang nggak enak terus ngendorse Rudy terus nasiku jadi banyak. Nah, itu loh. Kebanyakan orang mikirnya dari sana, Mas. Mikirnya ketika siapapun itu pasti rame. Ini jalan pintas ini untuk. Nah, itu loh mikirnya di situ. Kebanyakan mikirnya di situ. Duit hasilnya. Nah. Ya. Budget berarti. Mikirnya di situ ya terserah lah gitu aja saya. Nah ini saya ada waktu kan ya. Jadi kalau soal brand dan lain sebagainya itu tadi udah dijawab dengan kayaknya ini kelas jawabnya ini bukan kelas jawab orang biasa, ini dosen harus. Saya banyak ketemu dosen, tapi nggak semua bisa jelaskan kayak sampean. Bahkan dosen aja nggak ngajar kayak mana loh. Teman saya banyak dosen. Nah, kira-kira ini soal brand. Temen collab itu mempengaruhi brand itu pengen make kita nggak? Temen collab untuk ya collab kita bareng gitu? Nggak, maksudnya ini nggak ngomongin apa-apa. Rudy. Ada brand yang mau masuk nih, tapi brand itu mungkin nggak jadi karena pernah collab sama siapa? Oh ya ada. Bisa gitu. Ada itu. Kebanyakan ya kompetitor-kompetitoran gitu Mas. Yang kompetitor itu bukan sama konten, karena sama brand. Jadi misalkan gini ya. Saya bersama brand hijau. Kita masuk yang orange. Brand hijau. Ketika masuk yang orange, ini pernah sama hijau gagal. Ini misalnya aku bawa orange, kamu bawa hijau. Kita pernah collab nih. Kontraknya nggak dilanjut berarti? Iya, ada yang seperti itu. Kompetitoran bahasanya kayak gitu tuh. Ada yang seperti itu. Ada yang jangankan brand yang besar itu hitungannya kan ya. Brand toko-toko kelas-kelas lokal itu udah kayak gitu. Kon tahu misalkan ada yang seperti ini. Mas Edis pernah di endorse toko mebel A. Toko mebel B gak terima dong. Mas Edis melaku tak bayar semene bloken iku lek njaluk kon maneh. Ada yang seperti itu. Mesti kalau kita kan di BA atau gimana Bu? Kalau cuma sekali pakai bebas dong dari konten kreator. Misalnya di chat maneh, joko maneh kan bebas. Cuman di sana terkadang ada hubungan yang harus dijaga. Hubungan bukan hubungan lek dengan hubungan konco yo kudu njogo, lek hubungan bisnis iku kudu dicurno kadang-kadang. Misal iki bisnis ini, lek konco aja, tapi lek bisnis yo beda ngono lho. Kadang ada yang Mas Edis ambil mebel A tadi ya, iya Bu. Viral, iya. Wis tak bayar aku 2 kali lipat, melo aku 1 kali konten tok. Nanti kalau A ngubungin lagi, tolakan. Mati ya sampean. Lek selama setahun koyo ngono. Ya. Kebanyakan seperti itu. Itu yang banyak teman-teman konten kreator nggak nyadari ya? Nggak nyadari sebenarnya. Jadi blunder sebenarnya. Untuk rezekinya sendiri. Nah, beda lagi kalau dia mau kontrak BA kan gitu. Brand ambassador 6 bulan ya wes. Kon biaya aku, biaya ngelok, biaya iki wes ayo ngono. Baru wani nolak. Intinya kan mati ini rezeki ini cek toh ya. Ketika jangan mengambil produk yang serupa, ya kan ini mati gitu. Ya wes, kalau kan aku biaya hak mene, kon gelem larang ayo itu aja. Balik ke kontrak awal ya. Nah gitu. Jadi jangan dikira jadi konten kreator itu gampang karena kayak video ya. Kalau mau SOP oke. Iya, kalau profesi itu udah puyeng sebenarnya. Udah level bisnis ini. Bisnis sebenarnya udah puyeng gitu. Musuh-musuh ya opo gini gitu.
Gitulah. Nah, kalau udah level bisnis ini kan berarti brand itu bisa nggak sih brand itu mengontrak kita ya, tapi kita atas nama pribadi, atau dia lebih cenderung suka yang sudah berbadan hukum? Itu tergantung itu. Tergantung, nggak bukan suatu persyaratan itu dari brandnya. Itu bebas. Penting apa individualnya, penting orangnya. Entah itu berbadan hukum atau individu itu terserah dari brandnya itu. Maksudnya bukan suatu syarat kolek berbadan hukum baru tak kayak enggak. Jadi memang itu suatu kebebasan menurut. Kalau di konten di brand-brand ya, itu kebebasan itu. Terus tanggungan dewe karo tukang kontennya gitu. Ke anu-anune kayak gitu. Ini kembali ke collab yang tadi. Aku atau saya nih atau siapapun lah, katakanlah sudah mulai jalan kontennya, stuck. Akhirnya memutuskan solusinya mungkin bisa collab. Ya kayak kita dulu kan collab itu kan dia entah dalam rangka pansos atau memang kontennya memang kolaborasi. Gimana sih cara kolaborasi yang baik dan benar menurut Rudy? Misalkan aku bukan siapa-siapa nih, ngejak collab wong sing gede. Ngejak collab wong sing gede. Ngimpi berarti. Nah, kalau kita kan karena kita temen kan, kamu mau tuh. Tapi siapa tahu kalau kamu nggak kenal aku sopo sih edisi sopo dan sebagainya. Ngimpi, Mas. Gimana caranya? Sebaik-baiknya Anda ngejak collab wong gede lek gak kenal dilepeh kita wis mari. Pernah Pernah saya dulu, sebelum nama seperti sekarang ya. Dulu saya pertama ke direken. Kayak gak dibales gitu loh. DM gak dibales. Saya ele menungso tetap delok DM lah, penasaran. Omone lanang kan ya, saya bujang pasti delok DM cewek gak ya kan gitu. Itu lebih. Ibarat satu posisi ketika aku cilik sampai gede. Ketika sampai ngejak aku collab, gede sampai yo. Seneng dong aku dong. Wah, aku diajak collab rek. Tapi dibalik ketika aku ngejak sampai yang gede. Value-mu apa? Wes cukup iku ae. Baik dan benar, wes ngene aku. Tapi misalnya gini, aku nawarin aku yang kecil nih, nggak kenal ini ya, kita teman dan sebagainya, nggak pernah ketemu sama sekali, ngerti channel gue nggak? Aku tak tawari, Mas Ruth, saya punya budget sekian, kita collab yuk, gitu, ada nggak yang kayak gitu? Ada yang minta collab ke saya itu budget, malah ngasih budget. Aku sih nggak gelem. Aku ngomong masalahnya collabnya itu dia cewek yang bahas beauty. Apa krim nggak sesuai pasarku kan. Tak tolak kan aku. Tapi saya bayar berapa saya mau. Mbak kalau memang mau collab sama-sama konten nggak usah bayar sebenarnya gitu. Ambu mana lek kono gede lek kono njaluk tanokno. Tapi sebenarnya tidak ada bayar itu Mbak. Tapi collab sama saya Mas, saya bagi beauty. Nggak bisa Mbak kalau beauty ke saya, sorry. Mending cari cewek ayo popo. Kalau saya malah nggak jadi nanti. Ini pasarku juga nggak melebu, ini pasarnya penting. Ya. Nah itu bukan budget untuk bayar aku, kayak tuku mungkin kirim-kreme, opo, ngono loh. Mending jangan gitu aku. Mending lainnya. Saya mau bayar kok Mas, kayak biaya endorse. Tapi saya main collab aku nggak gelem. Jadi saya endorse untuk pansos ya? Itu beberapa case di luar bukan saya di luar teman-teman itu banyak yang seperti itu. Saking pengen terkenal, viral, pintas pengen collab lah. Atau aku ngefans banget sama Mas Edis pengen collab, ya itu corone. Nah itu etikanya yang bener harusnya gimana? Iya, sing cilik ngejak. Tetep Mas, sebaik-baiknya sampai secara bener ngechat model apa, nge-DM model apa, tetep apa value-mu. Ibarat aku gede cilik kon collab be aku, penontonku nang kon. Penontonmu nang apa ket biyen. Nah, gitu loh. Ketika aku sing ngejak cilik, ya kon ngono babu. Maksudnya yang harus dilakukan itu apakah ngajak collab-nya itu yang selevel aja? Selevel akhirnya. Dulu selevel saya mengejarnya. Sing gini, sing podo lah. Ibarat pengen ele-ele delok podo follower lah ngono. Pada orang 12.000 nih, tak coba. Tapi kan pernah pada saat itu collab sama yang gede banget kan? Pernah. RCL ya pernah kan?
Oh, itu kan sadurunge kan dadi iki aku narasumber. Oh, bukan collab. Bukan collab, narasumber. Akhirnya kenal dari situ. Akhirnya jadi temen. Nah, dari teman dulu baru collab. Awal mulai karena saya diundang ngirim, bukan aku ngechat, "Bang, collab Bang." Enggak. Itu. Jadi malah salah ya kalau kita bahasa kasarung miss collab. Miss collab mendingan DP. Tapi suatu saat ketika sampai video meledak viral, pasti ada ngajak collab nanti. Tergantung kita bisa bijake opo ngono ae. Ini balik soal etika ini. Mungkin nggak banyak konten kreator yang bahas juga. Karena tak lihat kita diskusi sejauh ini level Rudy pasti bisa jawab. Misalkan kita collab sih, sama-sama selevel. Ada brand placement. Nah, etikanya itu dalam hubungan bisnisnya. Itu bi. Apakah kamu hanya ngewangi aku? Aku misalkan yang punya acara nih, konten di tempatku, kamu punya brand placement, undang kamu collab. Etikanya itu gimana? Itu kalau kadang brand yang minta kan seperti itu. Minta Mercedes. Tapi brand minta Mercedes collab sama ini. Kayak itu seperti itu. Ya kita kalau secara ya bilang masalah budget dan lain-lain, apa ini sendiri. Secara kontrak sendiri, tapi nanti ditemukan. Tapi ada yang brand mungkin kekurangan dana, akhirnya satu video saja, anggap aku videoku, tapi sampai tak ada talent tok. Biaya talent, bukan biaya upload juga, tapi cuma talent di konten saya aja, dan seperti itu. Jadi kontraknya dibedakan satu sama lain, tapi tergantung individu nih pada konten iki. Misalnya saiki collab, momen-momen ono masalah, terus musuhan, brand mlebu. Iku repot, terkadang dipatahin sebelah nih. Jangan sama itu wah kayak gitulah. Ada yang kayak gitu? Ada, dan itu di luar nalar. Saya mikirnya awalnya nggak ada, Mas. Dari itu usaha bisnis gede lah ngono ya. Ada yang seperti itu. Misalkan Mercedes ini brand dari A, mebel A, minta Mercedes, tapi collab ya sama Mas Rudi. Waduh, kalau Mas Rudi nggak bisa itu, Bu. Mas Rudi sekarang udah sama bilang sama A saya aja cukup, sama Mercedes saja. Udah cukup, tak hilang. Tak kira ini dalam bayangan itu ya. Karena saya pun pernah collab, ya nggak collab yang besar-besar amat sih, sama-sama kecilnya. Dari situ emang menyimpulkan tuh. Oh, ternyata industri kreatif ini enak, nggak ada saingan. Ada malah kolaborasi. Secara konten yang non monetize ya. Yang non monetize. Maksudnya kita kan saling, wah, ayo aku banakno penonton penontonmu kan kayak gitu kan. Kelihatannya. Sebenarnya nggak itu, Mas. Apalagi sekarang kan banyak konten kan. Apalagi konten TikTok tambah wakeh malan kan. Ini situ cara-caranya seperti itu. Jangan kan gitu, Mas. Ketika kontennya Mercedes gunung, 80 TikTok tolong detik lah ya, 30 detik tak tiru. Mantul ya main itu. Padahal itu hasil ATM semua gitu loh. Mangkel itu, baper, mengklaim udah gini. Sekarang kayak Surabaya kan banyak sih lebih gede toko aku kan. Wakil kan bos di luar banyak lah. Di toko lep aku. Ya no. Apa lo yang punya gitu. Udah itu aja. Walaupun mereka tidak ngomong tapi analisaku itu. Mereka mau di collab pada gede nih oke. Konsep cilik apa saya masih merintis. Aduh, tengok kon. Mainnya metu. Tapi di kalangan teman-teman ini saya sama penonton mungkin buta kan. Baru dapat tercerahan. Untuk mengatasi yang kayak gitu bisa nggak sih dibikin manajemen talent? Apa ya? Kalau seperti itu selama sekitarku nggak ada, Mas. Manajemen talent. Kalau artis kan ada kan, Ada beberapa memang ada satu manajer yang sama ada. Ya kan di sini Surabaya nggak ada. Ada beberapa mau Jakarta langsung loh. Tapi sehingga aku TikTok lainnya rata-rata individu semua. Rata-rata lo ya. Soalnya dulu pernah ditawari Bigo.
Ini ada manajemen nawari aku suruh live gitu. live terus. Oh ya, kalau itu kayak gitu banyak, tapi itu kan suatu kepentingan untuk live dan lain-lain tuh kayak TikTok, sabaran. Tapi kalau untuk kontennya, konten kreatornya mungkin tapi itu ngelola sendiri gitu loh. Ada manajer di DW lah, bisa ngono ibaratnya. Sendiri. Malah ruwet ya kayaknya kalau dijadikan satu. Nah itu, kan punya anu sendiri-sendiri. Sing iki pengen kolek iki pengen kolek iki. Orang artis misalnya kan nggak ngerti. Misalnya aku sing kolek dhisik iki mangkel, kok ya apa carun gitu-gitulah. Berarti tadi intinya kalau mau kolaps orang yang gede-gede, ojo ngimpi. Ojo ngimpi, itu. Rendahkan ekspektasimu, besarkan dirimu dulu. Besarkan dirimu dulu. Ya. Itu hal yang kamu munafik temenan niku. Ya sing ngono aku sing 10k tapi ngajak kolab wong enggak direken. 10k itu. Lah kayak kan punya tahap sendiri-sendiri, Mas. Kayak aku saiki wis 100k lah IG-ku. Ketika aku ngejak sing 500 juta, lepe ngono ae. Sopo kon ngono ae. Karena level kita yang diajak kan lebih artis lah mungkin dia gitu loh. Kecuali temen ya. Kecuali temen, kalau temen wis bebas ngono aku. Nih, sisi lain guys. Nah gitu kalau konten itu. Dikira dari konten kreator tuh enak. Mulus-mulus aja. Enak mungkin enak. Kerjaan apa lagi? Kerjaannya paling enak. Kerja paling enak. Kita sakarep-karep PDW ya kan. Terus pokoknya nggak kena branding ruwet kan gitu kan. Ya, enak benar ya. Tapi di balik itu ya nggak semulus ya. Tapi sampai kapan nih kira-kira Rudy konten? Wah, belum tahu itu. Kalau untuk kedepannya belum tahu. Cuman kayak planning visi kedepannya pengen main film malan. Tunggu tawaran film-film lebar gitu. Semimpinya ke sana gitu. Masih sempat waktu itu pernah ada tawaran di Jakarta di chat. Main film gini, saya keluarin film. Ya nanti tunggu tahun depan ya. Tahun depan 2025 ya tahu nanti gimana gitu. Ya wes gitu aku tak tunggu aja gitu. Bo bener bo enggak kan nggak ngerti aku kan ngono. Nah, cuman kita kembali ke kesimpulan yang tadi. Bukan kesimpulan sih. Yang bisa kita petik. Tadi kan berarti tingkatkan value dulu lah. Sekarang kalau pengen main film sudah ngambil kelas acting. Pernah. Pernah mengambil kelas acting 1 tahun kayaknya itu 1 tahun kelas acting. Jadi ekstras mas yang dulu di filmnya itu apa? Lorati, Baiska, cameo kalang. Terus film-film pendek kayak gitu-gitu jadi kayak gini. Berarti kan enggak cuma ada bekal lah, bukan nekat. Enggak nekat, bukan cuma gara-gara nama semua. Ngerti aku arah gara-gara nama saya film. Tahu diri lah. Iya. Sempat aku kuliah sekolah acting itu pernah. Mengandalkan nama tok nangisin. Kan banyak ya kayak gitu. Ya, itu kan semua enggak tahu lah. Tetap memang harus ada bekal masih sedikit-sedikit. Milestone lah yang harus lewati step by stepnya. Ini aku punya temen anaknya itu pengen jadi content creator. Kira-kira nih kalau misalkan teman-teman yang nonton di sini rata-rata baru berkeluarga. Punya anak yang ya kita tahu lah kalau kita zaman kita dulu, cita-citamu apa? Tentara, dokter dan sebagainya. Saya kan anak zaman sekarang cita-cita apa? TikToker, content creator dan sebagainya. Advice apa yang sebagai as a profesi content creator profesional Rudy bisa berikan ke anak-anak penerus bangsa kita yang ingin jadi content creator ini? Kalau mau jadi content creator, mimpi apa sekarang jadi cita-cita wis wajar mas. Dariku kata beberapa saya nemu menjanjikan. Bagi yang berhasil kan semuanya cukup HP sebenarnya mas itu mas. Saya sampai sekarang nggak pernah pakai sesuatu apa kayak kamera dulu kan gawe malah nih cuma pakai HP gitu. Ide wis keluarin apa yang ada di kalian. Kalau ngomong editing harus pro dan lain-lain nggak perlu. Kalau untuk masukkan di TikTok ya itu yang penting kena ada kan materi 5 detik lucu dulu mau bunga hooknya atau apa baru gue ngisi anu nih kayak gitu. Nah ini terakhir nih kayaknya. Berarti kan ada teknik
Ada. Ya, ada yang kita bahas TikTok lah. Saya tuh nggak pernah berhasil sih bikin TikTok yang rame. Yang paling yang nonton tuh 5 orang dan itu salah satunya cuma saya sendiri. Jadi cuma 4 gitu. Rumusnya ini kalau kita bisa simpelkan per detik durasi. Ini kudu lama sih. Kalau ngikuti buku ya. Ngikuti buku. Pakem ada pakemnya. 5 detik pertama lucu. 5 detik pertama entah 5 detik pertama itu bilang opo kotom opo sing mancing penonton. Baru setelah itu isinya. Ada yang seperti itu. Ada kalau itu bagi orang sing gurung iki Mas. Gurung dadi konten. Misalnya gurung koyo adikku ngono lho. Misalnya saya pemula perintis, iku ngikuti pakem kadang-kadang. Pakem sih kalau wis oleh viewer masih enggak pakem tetap gede video iku. 5 konten pertama 5 detik lucu. Habis itu apa judul kayak gitu-gitu, thumbnail, judul, habis itu hashtag, habis itu jam mempengaruhi di pakem ya, jam 9 sampai jam berapa, jangan upload jam 5, orang-orang pulang kerja. Di logika, iya mulai kerja, tapi nggak kerja, berapa persen yang kerja sama yang nggak kerja. Jangan ngupload pagi itu di pakem ada semua. Tapi pengen wis duwe jeneng Mas, gak usah pakem-pakeman. Malah Nopek kan dulu pernah terkenalnya algoritma masih Nopek malah platform Nopek bukan Nopek malah ikono kayak gitu. Setahuku kayak gitu ya dulu waktu saya analisa seperti itu. Ini udah banyak sisi lain yang tetap di jalur edukasi yang kuliner ini ya. Orang-orang kayaknya berharapnya mungkin bahas horor gitu. Enggak. Ya mungkin payu untuk channel tertentu. Iya. Kalau pangsa pasar channel saya kayaknya enggak. Kurang. Sing deloke malah dosen-dosen, profesor gitu ya. Di sini. Ini udah zuhur azan kayaknya kita sampai sini dulu. Ya. Jadi saya terima kasih banget loh ini. Ini podcast pertama tapi langsung dagingnya ini rendang. Semoga nggak kapok. Thank you very much. Thank you. Hati-hati habis ini. Semoga tambah sukses. Amin. Tetap terhindar dari kasus-kasus bodoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ambil ya. Ya. Terang menit, jam yo. 1 jam 13.